Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa ini diberikan gelar oleh Allah sebagai Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, beritahukanlah aku, siapa temanku nanti di surga ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Wahai Musa, temanmu di surga nanti adalah tukang jagal. Temanmu di surga nanti adalah tukang daging. Nabi Musa penasaran, Ya Allah, temanku di surga nanti tukang jagal. Temanku di surga nanti tukang daging. Kok bisa ya Allah? Kemudian Nabi Musa bertanya, di mana dia ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa, pergilah engkau ke sebuah pasar, di sana ada tukang jagal, ciri-cirinya seperti ini, dan seperti ini. Lalu singkat ceritanya, Nabi Musa alaihissalam berangkat ke sebuah pasar. Kemudian mencari tukang jagal yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bentuk fisiknya begini, dan begini. Akhirnya Nabi Musa pun menemukan orang tersebut. Dan Nabi Musa menunggu sampai orang itu selesai berjualan dan memotong-motong dagingnya. Setelah si tukang jagal dan tukang daging tersebut beres memotong dagingnya kemudian hampir pulang, Nabi Musa alaihissalam menghampirinya. Dan orang tersebut tidak mengenali bahwa itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada tukang daging, Wahai tukang jagal, saya adalah musafir, alias orang yang sedang berada di perjalanan. Bolehkah saya ikut berkunjung bertamu ke rumahmu, wahai tukang daging? Kata si tukang jagal tersebut, boleh, silahkan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ikut dengan tukang jagal itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah tukang jagal tersebut, Nabi Musa terus memperhatikan, apa penyebabnya orang ini Allah sebutkan dia sebagai temanku nanti di surga. Terus Nabi Musa memperhatikan, ternyata tukang jagal tersebut mengeluarkan sebuah wadah yang sangat besar dari kamarnya. Dan di wadah tersebut ada seorang nenek-nenek yang sudah cukup tua. Nenek-nenek itu lumpuh. Nenek-nenek itu sudah tidak bisa bergerak. Kemudian si tukang jagal itu memotong-motong dagingnya, memasak dengan kuah-kuahan yang sangat lezat, mantap sekali. Lalu setelah masak daging tersebut, si kuah tersebut setelah hangat dan hampir dingin, kuah tersebut diberikan kepada si nenek tua tersebut dengan cara disuapinya satu suap oleh si tukang jagal tersebut. Dengan sangat luar biasa khidmatnya tukang jagal kepada nenek tua itu. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada tukang jagal, Wahai tukang jagal, siapakah orang tua ini? Lalu tukang jagal itu menjawab, orang tua ini adalah ibundaku tercinta. Dia sudah lama lumpuh, dia sudah lama tidak bisa berjalan, dia sudah lama seperti ini. Maka aku yang selalu mengurusnya dan dengan senang hati aku sangat menyayangi ibuku. Lalu terucaplah
Bergerak-geraklah mulutnya si nenek tua tersebut. Terucaplah dari bibirnya, "Wahai anakku," kata nenek tua itu, "semoga Allah membalasmu dan nanti engkau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama nabimu, yaitu Nabi Musa alaihi salam." Mendengar ucapan itu, Nabi Musa alaihi salam pada saat itu langsung jujur kepada si jagal. "Wahai tukang jagal, bergembiralah engkau, sesungguhnya aku adalah Musa alaihi salam. Aku adalah nabimu, aku adalah Nabi Musa. Dan Allah telah mewahyukan kepadaku, memberitahu kepadaku bahwa engkau adalah temanku di surga nanti. Ternyata temanku di surga ini bukan karena tukang dagingnya, bukan karena tukang jagalnya, tapi engkau masuk ke surga menjadi temanku, menjadi teman para nabi, menjadi teman para anbiya, karena engkau adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuamu, terutama berbakti kepada ibumu." Rekan-rekan, semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini kisah yang pertama. Pada masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Pemuda tersebut terkenal di langit, tapi tidak pati dikenal di bumi. Pemuda tersebut berasal dari sebuah negeri, namanya adalah negeri Yaman. Orang itu diriwayatkan dalam hadis Muslim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah dia. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian bagaimana kisahnya sampai-sampai pemuda ini, Uwais Al-Qarni ini, jadikan sebagai seorang pemuda yang sangat luar biasa sampai terkenal di langit. Maka kita simak kisahnya berikut ini. Rekan-rekan, di Yaman dulu ada seorang pemuda yang sangat luar biasa pada masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar biasaannya itu, beliau sangat luar biasa dalam ibadahnya, tapi ada satu amal yang sangat luar biasa sehingga para ulama sepakat penyebab Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Penyebab Uwais Al-Qarni ini memiliki kedudukan yang khusus di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketaatannya lah, karena baktinya lah terhadap orang tuanya, terutama kepada ibundanya. Pada saat itu ibunda Uwais Al-Qarni sudah sangat tua. Kemudian ibundanya juga sudah tidak bisa berjalan alias lumpuh. Kedua matanya sudah tidak bisa melihat. Namun Uwais Al-Qarni selaku anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama sangat berbakti kepada ibunya, tidak ingin melihat ibunya berada dalam kepayahan. Apapun yang diinginkan ibunya sekuat tenaga, Uwais Al-Qarni penuhi. Sekuat tenaga Uwais Al-Qarni terus memperhatikannya. Pada suatu hari, ibundanya Uwais Al-Qarni memanggil kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais, kesinilah nak." Kemudian Uwais Al-Qarni berjalan mendekati ibundanya. Uwais bertanya, "Wahai ibundaku, ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu wahai ibunda?" Kata Uwais Al-Qarni. Kemudian ibunya Uwais Al-Qarni berkata kepada Uwais, "Wahai anakku Uwais, sesungguhnya ibu ini sudah cukup tua. Kayaknya usia ibu sudah tidak akan lama lagi nak." Uwais menimpali apa yang dibicarakan oleh ibunya. "Ibu, jangan bicara seperti ibu. Ibu jangan bicara seperti itu ibu. Apa yang ibu inginkan?" Kemudian ibundanya melanjutkan lagi pembicaraannya. "Wahai anakku Uwais, di usia ibu yang sudah sangat tua ini, dalam keadaan kita yang miskin seperti ini, ibu tetap ingin melakukan ibadah haji nak. Ibu ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya, bagaimana indahnya melakukan ibadah haji nak." Kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, tenang wahai ibunda. Insya Allah saya akan mewujudkan apa yang ibunda inginkan.
Insya Allah kita akan berangkat haji wahai ibunda. Tapi ibunda bersabarlah terlebih dahulu. Mendengar pembicaraan perkataan dari Uwais Al-Qarni ini, padahal Uwais pada saat itu tidak memiliki harta apapun, ya. Mendengar pembicaraan yang dilontarkan oleh anaknya Uwais Al-Qarni ini, ibundanya Uwais merasa sangat senang. Kemudian ibunda Uwais memeluk Uwais. Terima kasih nak, engkau adalah anak yang sangat berbakti kepada ibu. Lalu keesokan harinya Uwais berpikir, ya Allah ya Rabb, dari Yaman untuk menuju ke Mekah ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat jauh ya Allah. Memerlukan sebuah kendaraan. Orang lain kalau berangkat ke Mekah itu minimal naik unta. Tapi saya jangankan unta, domba saja saya tidak punya ya Allah. Maka Uwais bekerja dengan lebih giat lagi, bekerja dengan lebih keras lagi, sehingga menghasilkan sedikit uang. Dan dengan uang tersebut Uwais Al-Qarni memiliki inisiatif untuk membeli unta dan domba. Maka Uwais Al-Qarni datang kepada penjual unta dan domba. Kemudian Uwais menjajakan uangnya untuk dibelikan kepada unta ataupun domba. Maka kata si penjual unta ataupun domba tersebut dan domba tersebut, wahai Uwais, jangan untuk membeli unta, ini uang itu tidak akan cukup wahai Uwais. Untuk membeli domba, untuk membeli kambing pun ini tidak akan cukup, kecuali hanya untuk membeli anaknya saja, anak kambing. Kemudian kata Uwais Al-Qarni, tidak apa-apa wahai paman, saya beli anak kambingnya saja. Kemudian anak kambing itu dibeli oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian si penjual menyerahkan anak kambing tersebut dan dibawa oleh Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan anak kambing tersebut? Ternyata Uwais Al-Qarni dengan anak kambing tersebut tanpa diduga, tanpa dikira, ternyata si anak kambing itu dipangku, ya, digendongnya oleh Uwais Al-Qarni naik turun gunung, ya. Pokoknya dalam sehari minimal Uwais Al-Qarni melakukan sekali naik turun gunung sambil menggendong-gendong itu anak kambing. Banyak orang yang melihat kelakuan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kata orang-orang yang berada kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kenapa dia hampir tiap hari menggendong naik turun gunung itu menggendong anak kambing. Kayaknya Uwais sudah gila. Banyak yang mentertawakannya. Uwais dibully. Tapi Uwais tidak terfokus kepada bulian orang lain. Uwais lebih fokus kepada tujuannya, yaitu teringat kepada keinginan ibunya ingin berangkat haji. Beberapa bulan kemudian, ada dalam riwayat yang lain menyebutkan beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni kambingnya itu menjadi besar. Ada yang menyebutkan sampai 100 kg kambingnya. Dan dengan kambing yang besar tersebut Uwais tetap melakukan latihan naik turun gunung, yang akibatnya dalam waktu yang lama kambing itu menjadi besar dan Uwais pun badannya menjadi kekar. Setelah kambing itu menjadi besar dan badannya menjadi kekar, maka Uwais Al-Qarni menjual kambingnya untuk perbekalan di perjalanan untuk menunaikan haji. Dan Uwais Al-Qarni berangkat dari Yaman menuju ke Mekah dengan menggendong ibunya. Ibunya Uwais digendong oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman sampai ke Mekah. Barulah di sana orang-orang tahu, barulah di sana yang mentertawakan tahu, oh ternyata selama ini Uwais Al-Qarni naik turun gunung, gendong kambing itu bukan semata-mata itu yang dilakukan oleh Uwais, tapi semata-mata adalah baktinya Uwais Al-Qarni untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh ibundanya, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Digendonglah ibundanya Uwais Al-Qarni ke Mekah. Sesampainya di Mekah, bertawaflah Uwais Al-Qarni sambil menggendong ibunya. Kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Uwais Al-Qarni, "Ya Allah ya Rabb, Allahumma ighfir li dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Uwais berdoa terus-terusan berdoa untuk ibunya sampai ibunya mendengar, "Wahai Uwais Al-Qarni,
mengapa engkau terus-terusan berdoa untukku wahai Uwais Al-Qarni? Bagaimana denganmu wahai Uwais? Uwais menjawab, wahai ibu, saya berdoa semoga Allah memasukkan ibu ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku cukuplah dengan ridhomu, aku akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nah Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW kan pernah bersabda, ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam ridho kedua orang tua kita, dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam kebencian orang tua kita, terutama yang menjadi ibu kita. Al jannatu tahtan aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya berbakti, mengabdi, melakukan hal yang terbaik kepada ibunda kita. Rekan-rekan, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Uwais pun melanjutkan doa untuk dirinya, ya Allah ya Rabb, saya ini berada dalam keadaan sakit. Rekan-rekan perlu tahu Uwais Al-Qarni ini sakit ya, sakit belang. Jadi putih-putih di seluruh badannya, belang seperti itu. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat selesai berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembuh penyakitnya. Tapi ada yang unik dari doanya Uwais Al-Qarni. Dari doanya tersebut, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini tapi sisakanlah sedikit. Ternyata Allah menyembuhkannya dan disisakanlah sisa perih di tangannya sedikit. Kenapa? Karena kata Uwais Al-Qarni, dengan saya melihat sisa penyakit yang sedikit ini ketika saya sembuh, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya dulu pernah sakit dan sekarang saya sembuh. Dengan melihat sakit ini, saya menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyembuhkan saya ini. Lalu Uwais Al-Qarni singkat ceritanya pulang kembali bersama ibunda tercintanya ke Yaman. Sesampainya di Yaman beberapa hari kemudian, Uwais Al-Qarni menyampaikan keinginannya kepada ibunda tercintanya. Wahai bunda, kata Uwais Al-Qarni, saya ada satu keinginan, kalau bunda mengizinkan saya ingin pergi wahai bunda. Untuk apa wahai anak Uwais Al-Qarni? Kemudian kata Uwais Al-Qarni, saya rindu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, hampir tiap hari, hampir tiap pagi dan petang, Uwais Al-Qarni selalu menghadapkan wajahnya ke Madinah, rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda Uwais Al-Qarni pun mengizinkan Uwais Al-Qarni, silahkan anakku, jika keperluanmu sudah selesai, maka engkau segera kembalilah ke sini wahai anakku. Maka Uwais Al-Qarni melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan Uwais Al-Qarni di perjalanan naik keledai sampai sebelum sampai di Madinah keledainya itu meninggal. Wafat, mati ya. Keledainya itu mati dan Uwais pingsan sebelum masuk ke kota Madinah. Kemudian ada di antaranya warga-warga Madinah yang membawa Uwais Al-Qarni ke Madinah. Kemudian Uwais tersadar, ketika tersadar dan terbangun, beliau tak kuasa menahan kerinduan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terbangun, Uwais Al-Qarni mencari-cari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada para sahabat, bahkan dalam kisah lain disebutkan Uwais Al-Qarni mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diketuknya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka keluarlah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah. Lalu Uwais bertanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kata ibunda Aisyah, mohon maaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan ke satu tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lainnya sedang melakukan perjalanan ke satu wilayah. Saya tidak tahu kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan pulang lagi ke sini. Maka kata Uwais Al-Qarni, saya dari negeri Yaman, saya ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya di negeri Yaman meninggalkan orang tua yang sudah cukup tua renta. Tanpa saya, beliau mungkin tidak bisa apa-apa. Dan saya khawatir dengan orang tua saya. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Uwais menunggu.
Seharian menunggu, ternyata Uwais malah teringat terhadap ibunya yang sudah tua renta. Kecintaan terhadap Rasulullah SAW ingin segera bertemu sangat luar biasa. Tapi Uwais Al-Qarni juga teringat dengan ibundanya yang sudah cukup tua renta. Maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk pulang lagi ke negeri Yaman. Pulang lagi ke Yaman Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman, Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, terutama kepada Ali dan Umar pada saat itu. Wahai Ali, wahai Umar, ketahuilah bahwa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat terkenal di langit meskipun tidak terkenal di bumi. Dia berasal dari negeri Yaman. Dia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, bakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunda tercintanya. Wahai Umar, wahai Ali, apabila nanti kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah istighfar kepada Uwais Al-Qarni, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sangat luar biasa. Sahabat sekelas Umar, sahabat sekelas Ali minta didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Uwais Al-Qarni. Sangat luar biasa sekali. Ini semua kata Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit, sangat terkenal di langit, dan sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya kepada ibunda tercintanya. Ya, bisa kita ambil sebuah pelajaran. Kisah ini sebetulnya masih panjang, tapi kita bisa ambil sebuah hikmah dan pelajaran dari kisah pendek seperti ini. Pertama adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sekuat tenaga berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan sungguh rugi, sangat rugi sekali seseorang yang masih hidup orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan tua, tapi dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sangat rugi sekali seseorang yang mendapati orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak meraih keridhaan dari kedua orang tuanya, yang mana keridhaan dari kedua orang tuanya itu akan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Inti dari ayat tersebut adalah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, terutama untuk saya pribadi. Semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya, dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembicaraan dari saya dicukupkan sekian. Semoga banyak manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.